Selamat pagi Bapak dosen, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri saya persilahkan. Nama saya Agri Dapamao. Saya akan menjelaskan materi tentang sosialisasi. Menurut pandangan Kim Bolyong, sosialisasi ialah hubungan interaktif yang dengannya seseorang mempelajari keperluan-keperluan sosial dan kultural yang menjadikan seseorang sebagai anggota masyarakat. Sosialisasi dalam arti sempit merupakan proses bayi atau anak menempatkan dirinya dalam cara atau ragam budaya masyarakatnya atau tuntutan-tuntutan sosiokultural keluarga dan kelompok-kelompok lainnya. Kedua, oposisi. Oposisi adalah perjuangan orang atau orang lain untuk memperoleh makanan, suatu tujuan atau nilai. Bentuk-bentuk oposisi. Pertama, kompetisi. Kedua, konflik. Ketiga, menurut L.A. Concher, konflik tidak selalu berakibat negatif, tetapi dapat juga berakibat positif. Misalnya yang disebut konflik lunak, seperti dalam diskusi, seminar yang bisa dikendalikan, bisa berakibat positif dengan munculnya kesimpulan-kesimpulan yang berharga dan sebagainya. Terjadinya oposisi bersumber dari adanya dorongan atau motif untuk memenuhi kebutuhan. Apabila hasrat untuk memenuhi kebutuhan itu terhalang, orang bisa frustasi. Dan itu merupakan penyebab atau sumber terjadinya kompetisi atau konflik. Cara-cara untuk mengatasi frustasi atau kekecewaan yaitu: pertama, menyerang langsung objek atau situasi yang menghalang. Dua, belajar kecekatan atau keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ketiga, mencari objek tujuan atau sasaran pengganti. Peran kebudayaan terhadap pola konflik dapat mendorong atau menghambat proses berkembangnya konflik. Hal ini tergantung pada tingkat kebudayaannya. Proses terjadinya konflik sebagai berikut. Pertama, munculnya kebutuhan terhadap sesuatu objek yang terbatas. Kedua, perjuangan terhadap yang lain untuk mendapatkan objek tersebut. Terakhir, pemutusan konflik dengan pemusnahan atau pengurangan kemampuan atau kondisi lawan agar mereka tak berhasil atau dengan berbagai bentuk untuk akomodasi maupun metode atau cara penyelesaian diri. Nama saya Justina Mariinan. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang berikutnya tentang kooperasi.
Cooperation atau kerjasama disebut sebagai bentuk fundamental. Fundamental yang dimaksud ialah bentuk yang mendasar atau dasar dalam sebuah interaksi. Maka pendapat ini menganggap bahwa kerjasama itu suatu sinonim atau persamaan dengan seluruh kontak sosial. Yang berikutnya, kontrol sosial. Kontrol sosial ialah pengawasan atau pengendalian oleh masyarakat terhadap tingkah laku individu berupa kontrol sosiologi dan non-fiksi. Ini merupakan tekanan mental terhadap individu sehingga individu akan bersikap dan bertindak sesuai penilaian masyarakat kelompok karena ia berada dalam masyarakat atau kelompok tersebut. Hasil yang akan dicapai dengan adanya kontrol sosial yaitu A. Terjadinya kelangsungan kehidupan kelompok masyarakat. B. Terjadinya integritas atau keterpaduan di dalam masyarakat tersebut. C. Terjadinya proses pembentukan kepribadian sesuai keinginan kelompok masyarakat tersebut. Cara-cara melakukan kontrol sosial adalah yang pertama, mempertebal keyakinan anggota masyarakat akan kebaikan norma-norma masyarakat yang mereka miliki. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada anggota-anggota masyarakat. Terus pada anggota masyarakat untuk menaati norma-norma sosial atau kemasyarakatan. Yang berikut, mengembangkan rasa malu dalam diri setiap masyarakat atau jiwa mereka bila mereka melakukan penyimpangan atau penyelewengan dari norma-norma sosial dan nilai-nilai yang sudah berlaku dalam masyarakat tersebut. Yang berikutnya, menimbulkan rasa takut kepada semua masyarakat apabila mereka melanggarnya. Yang berikut, menciptakan sistem baku, yaitu tata tertib beserta sanksi-sanksi yang tegas jika masyarakat melakukan pelanggaran terhadap norma-norma atau nilai-nilai yang sudah ada dalam masyarakat tersebut. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya adalah Yani Kitijawab dari kelompok 10. Topik yang saya akan bawakan yaitu tentang pelapisan stratifikasi sosial. Yang pertama, stratifikasi sosial adalah perbedaan sesuatu masyarakat ke dalam kelas-kelas secara hierarki atau bertingkat. Yang kedua, sumber terjadinya stratifikasi sosial menurut beberapa pakar, yaitu yang pertama menurut P.A. Soroki, stratifikasi sosial bersumber dari distribusi pembagian yang tidak sama dalam hal tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan nilai-nilai sosial, kekuatan sosial yang berpengaruh di antara anggota-anggota masyarakat. Yang kedua menurut Selo Sumarjan, sumber stratifikasi adalah seluruh yang dihargai tinggi atau rendah oleh masyarakat dalam hal uang, benda-benda ekonomis, ilmu, dan sebagainya. Jadi orang-orang yang memiliki barang-barang tersebut lebih banyak berada di lapisan atas. Menurut Max Weber, sumber-sumber tumbuhnya strata yang berbeda yaitu berkembangnya corak yang khusus sepertinya tipe-tipe pekerjaan, karisma, pemilikan otoritas politik, dan birokratis. Yang kedua, menurut Robin William Jr., sistem stratifikasi sosial berpangkal pada sistem penjenjangan dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadira Sulaiman. Saya perwakilan dari kelompok 10. Maka saya akan melanjutkan materi dari kami tentang status dan peranan.
Pendapat beberapa pakar tentang status dan peranan yaitu dikemukakan antara lain yang pertama, menurut Laplinton, status memiliki dua arti, yaitu yang pertama, dalam pengertian abstrak atau berhubungan dengan individu yang mendudukinya. Status ialah sesuatu posisi dalam pola tertentu, yaitu yang kedua, dilihat dari arti lainnya atau tanpa dihubungkan dengan individu yang mendudukinya. Secara sederhana, status itu dapat dikatakan sebagai kumpulan hak-hak dan kewajiban. Dalam bahasa Indonesia, status sama artinya dengan posisi atau kedudukan, tetapi beda maknanya. Status berhubungan dengan stratifikasi sosial, sedangkan posisi berhubungan dengan situasi atau tempat, situasi lain, dan situasi diri sendiri. Contoh konkretnya, yang pertama yaitu status. Misalnya kapten kesebelasan dan pemain cadangan, yaitu dan posisinya itu sebagai gelandangan, sayap kiri, dan kiper. Sekian hasil presentasi saya. Mungkin ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selamat siang Bapak dosen, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mikalvan. Saya akan melanjutkan materi yang berikut, yaitu kelas sosial. Kelas sosial merupakan kedudukan seseorang, keluarga dalam suatu lapisan masyarakat, di mana kedudukan itu diketahui secara sadar serta diakui oleh masyarakat umum. Di sini kami mengambil beberapa pendapat mengenai kelas sosial. Yang pertama, menurut Mayer menyatakan bahwa kelas sosial sebagai lapisan masyarakat berdasarkan unsur-unsur ekonomi. Jadi kelas sosial mendudukkan individu dan keluarga dalam posisi ekonomi yang sama. Yang kedua, menurut P.A. Sorokin, ada 3 kelas yang saling berhubungan, yaitu yang pertama, kelas berdasarkan ekonomi, yang kedua, kelas berdasarkan politik, yang ketiga, kelas berdasarkan pekerjaan. Yang berikutnya, menurut Max Weber, ada 3 tipe kelas, yaitu properti kelas, ialah status kelas bagi para anggota yang ditentukan oleh perbedaan dalam pemilikan alat perlengkapan hidup atau pemilikan tanah dan barang-barang yang luas, barang-barang yang banyak. Yang ketiga, agention class. Situasi kelas untuk anggota-anggota oleh kesempatan untuk menggunakan kecakapannya. Yang berikutnya yaitu social class, ialah kelas berdasarkan kedudukan dan masyarakat atau sosial. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Materi berikutnya tentang mobilitas sosial atau gerakan kemasyarakatan. Menurut Henry Clay Smith, mobilitas sosial atau gerak sosial ialah gerak dalam suatu struktur sosial atau hubungan antara individu dengan kelompok. Yang kedua, menurut Hadi Tono, yang dimaksud dengan mobilitas sosial ialah perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari kedudukannya yang satu ke kedudukan lainnya. Kedudukan bisa berarti situasi, tempat, yang dapat pula berarti status. Terakhir, menurut P.A. Sorokin, yang menjadi saluran mobilitas sosial yaitu yang pertama, angkatan bersenjata, yang kedua, lembaga keagamaan, yang ketiga, lembaga pendidikan, yang keempat, organisasi politik, yang kelima, ekonomi, dan yang terakhir ialah keahlian.